Bab 281, Taumaturgi, 1. Nama, Battle Emperor Penulis, Ao Tian Wu Hen. Plus mematikan mengatur ulang. Bagi Xiao Yu, berlatih selama 1 bulan di Pavilion Douji memiliki manfaat yang benar-benar tak terbayangkan, dan ia memiliki tujuan lain. Atas persetujuan Yun Weitian, Xiao Yu tidak terkejut. Jelas, dengan peningkatan kekuatannya dan dukungan dari keluarga kuno yang mengerikan di belakangnya, kata Xiao Yu sudah identik dengan kekuatan yang sangat besar. Baiklah, kalian anak muda, bicaralah lebih banyak dan perdalam hubungan kalian. Wei Feng dan aku tidak akan mengganggu kalian. Yun Weitian tersenyum dan Yun Wei Feng pergi, meninggalkan taman kerajaan untuk mereka bertiga. Bahkan para pelayan dan pembantu rumah tangga tidak tertinggal, dan semuanya dibawa pergi. Atas tindakan mereka, Xiao Yu sangat terkesan. Ini jelas ingin memperdalam hubungan antara Yaking dan Yun Mengyao. Jika persetujuan Yaking diberikan, maka keluarga kerajaan Tian Luo akan menunggu pelindung super kuat dari keluarga Xinghun. Meskipun keluarga kerajaan Tian Luo dan keluarga Star Soul sedikit berhubungan sebelumnya, itu hanya karena nenek tua Kaisar Tian Luo Yun Weitian adalah anggota keluarga Star Soul. Secara relatif, wajar saja, dia tidak mungkin menjadi putri kesayangan dari kepala keluarga Star Soul. Bandingkan mereka, kekecewaan, Yaking menunggu mereka pergi, dan membuat ekspresi kekecewaan yang besar. Sepasang mata yang menawan menatap Xiao Yu. Memilih pencuri bunga, kamu terlalu tidak sopan. Sebagai pencuri pemetik bunga, kamu harus terus mengundang kesempatan. Menangkap kecantikan pertama daratan. Xiao Yu tertawa, aku mengatakan semuanya, aku seorang pria sejati dan aku tidak bersalah. Potong, kamu hanya meledakkannya. Yaking sama sekali tidak mempercayainya. Yun Mengyao masih mempertahankan mantranya, dan tidak mengungkapkan tubuh asli putrinya, tetapi suaranya telah berubah. Itu renyah dan manis, seperti Huang-Huang. Kakak King, kamu belum mengenalnya. Dia adalah ahli pencuri pemetik bunga. Dia bukan tipe pencuri pemetik bunga yang tidak bermoral. Orang-orang pertama-tama memetik hati mereka, tertawa kecil, sehingga penampilan seorang pria sejati tidak membuat kakak King merasa kakau dan mengenalinya. Mengyao yang bau, apa yang kamu bicarakan? Yaking tiba-tiba tersipu. Aku sangat bersumpah. Yun Mengyao mengangkat hidung Yao. Ini sangat harum, oh, begitu. Kakak King sudah memiliki detak jantung, jadi dia berbicara terbalik. Yaking berkata, Yun Mengyao, lihat aku membersihkan. Kedua gadis itu tertawa terbahak-bahak. Ketiganya telah mengalami hidup dan mati, dan pernah memiliki nasib tinggal bersama di sebuah gua. Saat itu, kedua wanita itu lemah dan tidak bisa makan. Dapat dikatakan bahwa Xiao Yu merawat mereka sepenuhnya, jadi hubungan mereka sangat dekat. Setelah menghabiskan beberapa jam di taman kerajaan, Xiao Yu ditemani putri kedua ke Pavilion Douji. Melihat menara keterampilan bertarung yang menjulang tinggi, Xiao Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Terakhir kali dia tiba, Bing Wu, Lang Zhantian, dan Lin Dongyun semuanya ada di sana, tetapi sekarang dia sendirian. Aku berencana untuk mundur di sini selama sebulan, apakah kamu tidak akan menemaniku? Xiao Yu berdiri di depan Pavilion Douji dan berkata kepada putri kedua sambil tersenyum. Aku akan menjagamu di gua selama beberapa hari untuk makan dan minum lasar. Kedua wanita itu memiliki wajah merah tua. Masalah ini tidak boleh disebutkan lagi. Yaking membeku, ekspresinya sangat tidak senang, aku dapat memberitahumu, Meng Yao hanya dapat menikahi Raja Tian Luo, hanya ada beberapa pilihan, dan akhirnya menarik lobak dari keledai dan memilihmu, dia tidak dapat menahannya, tetapi suami mertua gadis itu menginginkan pemilihan, cekikikan. Petik 2, berbicara tentang kesenangannya sendiri terlebih dahulu. Ah, Tian Luo adalah suami Meng Yao. Xiao Yu terkejut. Ya, kamu belum tahu. Yaking memegang bahu Xiao Yu seperti seorang teman. Sebenarnya Meng Yao sama sekali tidak melihatmu, tidak mungkin. Xiao Yu memutar matanya dan berkata dengan kesakitan, sudah berakhir, hatiku yang berhati-hati hancur. Tertawa kecil, wanita kedua menutup mulutnya dan tertawa. Kamu masih peduli dengan hatimu, kamu bau sekali, dan kamu terlalu kedinginan. Yaking membungkuk sambil tersenyum, dan air matanya mulai mengalir. Yun Mengyao mengulurkan tangannya dan menusuk tulang rusuk Xiao Yu yang lembut. Meskipun ditarik keluar dari pangsit, kamu masih baik-baik saja. Hei, Xiao Yu menggelengkan kepalanya, melipat tangannya,
dan memasuki paviliun Douji dalam keempat langkah. Melihat tubuhnya yang berpura-pura, kedua wanita itu bahkan tertawa tanpa rasa malu. Memilih untuk belajar keras di paviliun Douji selama sebulan, tentu saja bukan hanya untuk memilih teknik bertarung. Xiao Yu memiliki dua tujuan. Pertama, menyalin semua teknik bertarung. Metode ini adalah untuk membuat salinan dari teknik bertarung ini, dan kemudian menyerahkannya kepada Li Chaofeng. Yang lain mendapatkan keluarga Xie di kota Langya untuk meningkatkan kekuatan keluarga Xie sebanyak mungkin, dan Li Chaofeng dapat menciptakan badai petir dan telah menunjukkan bahwa ia telah menjadi pertarungan. Xiao Yu berharap untuk mengolah Li Chaofeng menjadi generasi master hebat. Ada tujuan lain, tetapi Xiao Yu sendiri. Menyalin keterampilan bertarung tampaknya sederhana, tetapi jika Anda menunjukkan semuanya, Anda tidak akan melihatnya, tetapi Anda dapat menyimpannya di hati Anda. Itu baik baginya untuk menciptakan keterampilan bertarung. Kemajuan teknik bertarung, Moment of Fame, juga sangat membantu. Jadi dia dapat dianggap sebagai tugas yang sulit. Sejak hari pertama, ia mulai menyalin. Mengenai makan dan minum, dia agak terkejut karena Yun Mengyao sendiri yang memasak makanannya. Yaking, yang hanya bertanggung jawab atas penyerangan itu, tidak tahu apa-apa tentang memasak. Dalam sekejap, 20 hari berlalu. Xiao Yu menyalin semua keterampilan tempur di paviliun Douji. Tentu saja, beberapa keterampilan tempur tingkat sangat rendah, Xiao Yu tidak akan menyalinnya. Setelah menyalin, Xiao Yu menghabiskan 3 hari memilah-milah keterampilan bertarung yang mengesankan itu dalam benaknya dan menyusunnya satu persatu. Setelah 3 hari bermeditasi, Xiao Yu berfokus pada transformasi seni bela diri pertama untuk pertama kalinya. Dia belajar dari Raja Tentara Bayaran Zhou Zuowen bahwa sihir seni bela diri diciptakan oleh generasi pertama Raja Tentara Bayaran. Sihir seni bela diri pada saat itu jauh dari sederhana, tetapi kemudian kehilangan tempat yang paling misterius, jadi hanya ketika orang menunjukkannya, mereka akan selalu merasa tidak siap. Xiao Yu tidak menyelidiki bagian yang hilang. Bagaimanapun, ini adalah harta karun klan kota yang unik bagi keluarga Raja Tentara Bayaran. Bahkan jika orang telah mengembangkan sesuatu yang hilang, dia tidak ingin datang untuk mempraktikkannya sendiri. Jadi dia ingin menyempurnakannya sendiri dan mengubahnya menjadi seni bela diri uniknya sendiri. Petir itu dimasukkan ke dalam tanah. Xiao Yu menatapnya dengan tenang, dengan beberapa hidangan lezat dan 2 botol anggur mimeng di sebelahnya. Kedua wanita itu, Yun Mengyao dan Yaking, berdiri di samping dan bersiap untuk makan malam bersama Xiao Yu. Sudah menjadi kebiasaan selama berhari-hari, tetapi Xiao Yu duduk di sana tanpa bergerak seolah-olah dia tidak bisa bergerak. Kedua wanita itu melihat bahwa Xiao Yu seharusnya sedang belajar sesuatu, dan tetap di samping tanpa mengganggu. Saat ini Xiao Yu memiliki sebuah pikiran dalam benaknya. Karena Anda dapat menggunakan darah, kekuatan mental, dan kekuatan bertarung untuk menggabungkan elemen emas guna membentuk senjata ajaib untuk mengendalikan serangan, dapatkah Anda mengubahnya sedikit? Misalnya, alih-alih membiarkan elemen emas ini mengembun menjadi senjata, alih-alih menempel pada senjata pihak lain. Ide ini gila, apakah perlu menambah kekuatan pada senjata orang lain? Tetapi mengendalikan senjata orang lain, sementara yang lain memiliki kendali atas senjata mereka sendiri, tetapi mendapati bahwa mereka dikendalikan oleh orang lain, berbalik untuk bunuh diri. Jika Anda memikirkannya, Anda dapat menganggapnya misterius. Jika memang pernah, Xiao Yu tidak pernah memikirkannya, tetapi sihir seni bela diri memberikan kesempatan seperti itu. Begitu Anda dapat mengendalikan senjata orang lain untuk penggunaan Anda sendiri, itu benar-benar dunia seni sihir, dan itu dapat dianggap sebagai sihir seni bela diri. Level, jadi Xiao Yu telah memikirkannya. Setelah menyalin teknik bertarung yang tak terhitung jumlahnya dan mengadopsi esensi dari berbagai teknik bertarung, ide-ide Xiao Yu secara bertahap terbentuk. Tatapannya tertuju pada pedang Roh Kudus, dan kekuatan mentalnya terungkap. Kelak, pisau guntur itu langsung bergetar. Tidak perlu bertarung, kekuatan spiritual Xiao Yu menembus pola ungu emas tetapi sangat samar dari pedang Roh Kudus, dan ketika dia memasukinya, dia melihat titik cahaya ungu dan emas menari. Ungu adalah elemen api yang aneh. Emas adalah emas. Berkat binatang naga roh, sihir seni bela dirinya telah meningkat pesat sejak awal, dan kekuatan spiritual Xiao Yu bersentuhan dengan mereka. Elemen-elemen ini langsung berfluktuasi tajam. Dentang, kedua elemen itu berfluktuasi semakin banyak, dan pisau Roh Kudus juga bergetar hebat.
Jejak Mars ungu yang sama muncul dari pola samar itu dari waktu ke waktu, dan ada titik-titik cahaya keemasan di sekitarnya. Meskipun hanya sedikit, Yun Mengyao dan Yaking merasakan sensasi terbakar dan rasa tajam, yang merupakan perasaan yang sangat aneh, yang membuat kedua wanita itu saling memandang. Kekuatan mental Xiaoyu mengalir ke dalamnya. Dia ingin mengendalikan elemen-elemen ini. Deng, deng. Kekuatan mental yang tak terlihat menerobos masuk ke dalamnya, membentuk keadaan terbungkus. Akibatnya, adegan bodoh Xiaoyu terjadi, dan elemen-elemen itu benar-benar mengembun, dan mudah untuk menghancurkan kekuatan spiritualnya. Anda tahu bahwa ini semua adalah kekuatan mental Xiaoyu. Menjadi begitu mudah retak tidak hanya memukul Xiaoyu, tetapi juga membuatnya merasa bahwa pemikirannya sebelumnya tampak sepenuhnya salah. Apakah ini sebabnya manusia tidak dapat berlatih sihir? Xiaoyu mengerutkan kening. Dia benar-benar belum mempelajari hal-hal yang tidak dapat dilakukan manusia dengan sihir. Pada saat ini, hal itu ditemui. Elemen sihir dan kekuatan spiritual sepenuhnya dikecualikan. Semua pikiran hancur. Bagaimana caranya? Xiaoyu tenggelam dalam pikirannya. Dia menatap pisau Roh Kudus, matanya bergerak, dan rohnya kembali, dan proses melakukan seni bela diri muncul dalam benaknya. Adegan demi adegan terlintas di benakku. Saat melakukan sihir bela diri, kekuatan mental dan semangat juangnya juga tersebar dengan elemen-elemen sihir dalam jarak 20 meter di sekitarnya, menyerap elemen api dan elemen emas di bawah tanah, dan menurut pedang guntur terlihat menjadi pisau panjang yang tajam. Meskipun ada beberapa efek khusus dari sihir bela diri, sehingga kekuatan spiritual dan semangat juang dapat digabungkan sementara dengan elemen-elemen sihir, tetapi bagaimanapun juga, itu bukanlah kombinasi yang sebenarnya. Bagaimana dengan ini? Xiaoyu berkata pada dirinya sendiri. Dia mengulurkan tangan untuk memegang pisau Roh Kudus, dan semangat serta kekuatan mengalir ke dalam pisau Roh Kudus, dan segera bergabung dengan elemen-elemen sihir itu, menyebar ke bawah tanah. Elemen-elemen sihir itu tersebar merata dalam jarak 20 meter di sekitar kakinya, dan mulai menyerap elemen api dan emas yang terkubur di bawah tanah ini. Karena banyaknya elemen, itu memadatkan penampilan pisau yang tumbuh. Ini mirip dengan sihir Warcraft, tetapi berbeda. Begitu pergelangan tangan Xiaoyu bergerak, pisau suci Lei Ling berputar sedikit, dan kekuatan spiritualnya, yang hanya mengaktifkan fungsi tambahan, pada gilirannya segera mengendalikan elemen-elemen sihir itu. Papap, hasilnya tetap saja gagal. Begitu kekuatan spiritual memainkan peran utama, ia justru menjadi musuh dengan elemen sihir dan langsung disingkirkan, yang sangat membuat Xiaoyu kesal. Tidak bisa mendapatkan keuntungan, bagaimana aku bisa mewujudkan ideku? Karena kau tidak bisa mengendalikannya, mari kita bimbing. Xiaoyu punya harapan, bimbing. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, dan elemen sihir bukanlah makhluk hidup. Ia sekali lagi melakukan sihir-sihir, dan elemen sihir itu menyebar. Kekuatan mentalnya berubah dari dikendalikan menjadi dibimbing. Kekuatan spiritual itu sendiri harus melekat pada elemen sihir, dan juga dicampur dengan beberapa semangat juang. Dengan bimbingan ini, Xiaoyu segera menyadari bahwa ada gelombang fluktuasi pada elemen sihir itu. Sebenarnya, beberapa dari mereka benar-benar berkumpul bersama menurut bimbingan spiritual Xiaoyu. Tentu saja, itu hanya sebagian kecil, tetapi bagi Xiaoyu, itu sudah merupakan terobosan besar, tetapi mereka semua dilawan sebelumnya. Jadi ia mulai menggunakan kekuatan spiritual untuk membimbing elemen sihir. Itu dimulai dengan sedikit, dan kemudian perlahan meningkat. Seiring berjalannya waktu, setelah sekitar setengah jam, semua elemen sihir berkumpul di bawah bimbingan kekuatan spiritual ke kisaran yang ditentukan oleh Xiaoyu. Elemen-elemen sihir ini sendiri karena karakteristik darah naga. Setelah menyerap elemen-elemen sihir lain dengan atribut yang sama, mereka dapat disatukan menjadi satu. Terlalu banyak, tampaknya mengembun menjadi cairan. Keluar, bisik Xiaoyu. Tiba-tiba dia mengeluarkan pisau Roh Kudus, dan melihat bahwa pisau panjang tajam yang dibentuk oleh semua elemen sihir terbang keluar dari tanah, dan bilahnya diselimuti oleh lapisan api ungu, tetapi itu menunjukkan kekuatan yang kuat. Arti tajam, patah. Pisau panjang tajam itu langsung menembus dinding. Xiaoyu menarik kembali pedang Roh Kudus, yang juga menghilang tak terlihat. Ya Sengqi, Yaking berkata dengan heran. Xiaoyu, yang kesal, bertanya, alat suci Asia apa?
Pisau panjang yang kamu gunakan untuk menggunakan sihir seni bela diri untuk mengkonsolidasikan pasti memiliki pangkat sub-bijak. Yaking menunjuk ke sebuah lubang yang tertinggal di dinding. Ya Sengki, Xiaoyu menggelengkan kepalanya. Ini sangat berbeda dari pemikirannya. Memang benar bahwa semua kekuatan bersatu untuk membuat pedang panjang dari kekuatan senjata suci itu bagus, tetapi tujuannya lebih besar, untuk mengendalikan senjata lawan. Kamu belum puas, teriak Yaking. Xiaoyu menggaruk kepalanya dan berkata, berbeda denganku. Ayo makan dulu, ini dingin. Lagi pula, kamu tidak lapar, kami masih lapar. Yaking mendesaknya untuk tidak berlatih dan makan dulu. Kamu makan dulu, Xiaoyu berkata dengan santai. Yaking berkata dengan marah, menurutku, keluargamu Mengyao tidak setuju. Wajah Yun Mengyao memerah, dan tidak ada orang lain di paviliun Douji. Yun Mengyao muncul sebagai putri dari kecantikan pertama daratan, cantik. Jika kamu punya ide, kamu bisa mengatakannya. Kita semua memikirkan cara bersama. Yun Mengyao tertawa. Xiaoyu juga mengenal Yun Mengyao secara bertahap, mengetahui bahwa wanita yang tak tertandingi ini dengan kebijaksanaan seperti laut tidak dapat mengembangkan semangat juangnya, jadi dia hanya dapat dianggap sebagai wanita yang lemah, tetapi dia telah membaca terlalu banyak buku, termasuk keterampilan tempur dan kultivasi tempur. Ya, jadi dia agak mirip dengan Li Chaofeng, sama seperti Li Chaofeng memiliki level yang sangat rendah, tetapi dia secara alami tertarik pada keterampilan bertarung. Ekspresikan pikiranmu sekarang juga setelah mendengarkan masalah Xiaoyu. Yun Mengyao tertawa, apakah sulit bagimu untuk melakukannya setelah elemen-elemen magis disatukan, karena kekuatan sihir yang unik, itu akan secara otomatis menjadikannya senjata. Ya, Xiaoyu mengangguk. Yun Mengyao tertawa, ini sederhana, kamu dapat membuat mereka tidak pergi ke bawah tanah, tetapi langsung mengarahkan senjata musuh di udara, dan kemudian berkumpul di senjata musuh, sehingga elemen-elemen magis dari bawah tanah tidak terlalu alami. Apakah senjata mereka naik? Itu suatu cara, tetapi mudah untuk mengungkapnya. Xiaoyu menggelengkan kepalanya. Kakak King, kamu ambil pedang dan lemparkan ke suatu tempat yang jaraknya lebih dari 10 meter. Yaking menanggapi dan mengambil pedang dan melemparkannya keluar. Pedang itu dimasukkan ke dinding. Lihatlah itu. Pergelangan tangan Xiaoyu menjentikkan, dan pedang guntur bergetar, dan semangat serta dendamnya juga melonjak. Segera, dia melihat titik cahaya ungu keemasan terbang keluar dari pola kabur ungu emas. Film itu berkumpul di atas pedang dan menutupinya. Lalu ada elemen sihir api dan emas yang tak terhitung jumlahnya yang berkumpul. Begitu Xiaoyu menggerakkan pedang Roh Kudus, pedang tajam itu langsung bergetar dan terkendali, terbang ke atas dan ke bawah seperti pedang terbang, menyapu dan memukul. Pada adegan ini, Yaking tercengang. Efeknya bagus, tetapi sangat mudah untuk dijaga. Xiaoyu mengerutkan kening. Masalah utamanya adalah bagaimana mencegah elemen-elemen sihir ini ditemukan. Yun Mengyao tertawa, saya telah mempelajari apa yang disebut sihir. Ada elemen-elemen sihir di mana-mana di dunia ini. Jika tidak digunakan oleh Warcraft, elemen-elemen sihir tidak dapat dilihat. Mengapa Anda dapat melihatnya? Xiaoyu berkedip dan menatap udara. Udara penuh dengan elemen-elemen sihir. Hanya saja elemen sihir itu tipis atau tebal, tetapi dalam keadaan normal, seseorang dapat melihat keberadaan elemen sihir itu. Apakah itu? Xiaoyu berkedip. Yun Mengyao tertawa, seharusnya begitu. Hei, apa yang kalian berdua katakan, jangan bermain misteri. Yaking memprotes. Yang kami katakan adalah bahwa unsur magis yang terkandung dalam pola kabur Aoyu itu adalah karena darah naga, jadi tidak membedakan individu, seperti tetesan air. 100 tetesan air menyatu, dan tampak seperti satu tetesan air. Faktanya, ada banyak tetesan air. Yun Mengyao menjelaskan, unsur magis dalam polanya harus menyatu setelah saya tidak tahu berapa banyak, jadi masalah utama Aoyu adalah menyebarkannya. Petik 2. Setelah menyelesaikan masalah, Xiaoyu tertawa dan berkata, makan. Makanlah hantu kepala besarmu, nasinya sudah dingin, pergilah dan panaskan. Yaking memukul kepala Xiaoyu sedikit, melihat makanan yang dingin, sangat tidak nyaman. Belum lagi makan, tapi bicara soal lapar yang mengoceh. Yun Mengyao tertawa dan berkata, ayo pergi. Ini perbedaan antara kelembutan dan kebrutalan. Xiaoyu tertawa, siapa yang kau lakukan dengan biadab? Yaking mengulurkan tangan dan mencubit telinga Xiaoyu. Aku bilang pemetik bunga,
dalam beberapa hari ini aku melihat adikku sibuk dan menunggumu. Apakah gatal? Hati-hati aku mengepakmu. Xiaoyu tersenyum pahit, ada apa? Ini disebut metode perlindungan Atsale. Yaking tertawa, dia meregangkan pinggangnya, duduk di lantai, dan menepuk pinggangnya yang ramping. Ayo, gendong adikmu. Oke, Xiaoyu mengulurkan tangan dan menyentuh pinggang Willow Yaking. Itu lembut dan berminyak, dan pakaiannya sangat indah di seluruh pakaian. Wajah Yaking kemerahan, dan dia menatapnya dengan tatapan pucat. Serius, jangan memanfaatkannya. Terjepret. Begitu suaranya jatuh, telapak tangan Xiaoyu mendarat di pantatnya yang harum. Kamu adalah pengawal, dan kamu ingin mendengarkanku, bahkan berani membiarkanku melayanimu. Kata Xiaoyu. Yaking melompat berdiri, menutupi pantatnya yang harum. Aoyu yang bau, kamu berani memukulku. Dia yang mengunyah giginya akan mengejar Xiaoyu. Untungnya, Yun Mengyao kembali dan berpikir bahwa selalu buruk untuk dipukul di pantat. Melirik Xiaoyu, dia tampak seolah-olah kamu sedang menunggu. Xiaoyu tertawa. Setelah ketiganya makan dengan senang, Xiaoyu memasuki latihan lagi. Dia berusaha untuk memisahkan unsur-unsur sihir. Kali ini, butuh 6 hari untuk duduk. Yaking, yang ingin membalas dendam, harus mengajak Yun Mengyao bermain-main, dan tidak mengganggunya, tetapi dia dianggap sebagai wanita, Yun Tianfeng. 6 hari kemudian, Xiaoyu menutup matanya dan membuka matanya. Dia meraih pisau suci Roh Kudus dengan tangannya, dan segera mengoperasikan sihir suci, dan kekuatan mental serta dendam dimasukkan kembali ke dalam sosok kabur di pisau suci Roh Kudus. Elemen api ungu yang tak terhitung jumlahnya dan elemen emas keemasan terbang keluar. Kali ini, tidak ada jejak tindakan kedua elemen, dan karena semua niat, fluktuasi elemen sihir tidak dapat dirasakan bahkan jika mereka tidak merasakannya dengan saksama. Semua elemen sihir berkumpul di pedang tajam yang berjarak lebih dari 20 meter, dan itu juga menarik elemen yang tak terhitung jumlahnya untuk berkumpul di atasnya, menyebabkan kualitas pedang tajam itu berubah sementara, mencapai tingkat senjata suci. Bangun, Xiaoyu berteriak, dia melambaikan pisau Roh Kudus, dan pedang tajam itu langsung memantul, dan bergerak cepat sesuai kendali Xiaoyu. Geser, pedang suci Leiling berayun, dan pedang tajam itu terbang naik turun dengan kendalinya, memancarkan hawa dingin yang menyilaukan, membunuh, sangat kuat, yang terbaik adalah kecepatan. 2 menit kemudian, pedang tajam itu kembali ke kondisi aslinya. Itu hanya bisa dianggap sebagai pedang tajam biasa. Elemen sihirnya hilang, dan Xiaoyu kehilangan kendali atasnya. Meskipun waktunya singkat, Xiaoyu bersemangat. 2 menit sudah cukup untuk membuat musuh mati di bawah senjatanya. Aku tidak tahu apakah kedua pedang itu layak. Xiaoyu berkata pada dirinya sendiri, dia mengeluarkan pedang dan melemparkannya, lalu melakukan versi sihir seni bela diri yang ditingkatkan lagi. Dentang, akibatnya, kedua pedang tajam itu bergetar. Xiaoyu menghabiskan kekuatannya, lalu nyaris terbang dan kemudian mendarat. Xiaoyu menggelengkan kepalanya. Tampaknya elemen sihir ini masih terlalu langka. Jika pola kabur pada pedang guntur itu jelas, itu mungkin dapat mengendalikan banyak senjata, dan sekarang tampaknya versi Zanjiang yang ditingkatkan hanya dapat menjadi satu serangan. Hal ini juga membuat Xiaoyu merasa puas. Seni bela diri unik itu sendiri adalah metode pembunuhan massal. Ketika digunakan, ratusan senjata muncul. Sekarang versi seni bela diri unik yang ditingkatkan adalah serangan tunggal, yang hanya mengendalikan satu senjata musuh. Xiaoyu, yang sangat puas dengan kultivasinya, menyingkirkan pisau Roh Kudus dan berjalan keluar dari paviliun Douji. Ketika saya melangkah keluar dari pintu, saya melihat seorang gadis kecil yang cantik dengan tangan di pinggulnya, menatapnya dengan wajah yang tidak menyenangkan. Wanita ini bukan orang lain, itu adalah iblis kecil Qin Yuyi. Iblis besar, Qin Yuyi mengangkat pipinya. Xiaoyu tertawa, iblis kecil, aku ingin membunuhmu. Qin Yuyi menjulurkan lidahnya dan membenci, aku merindukan kecantikan ini dan kembali selama sebulan, mengapa tidak pergi ke kecantikan ini dan biarkan kecantikan ini datang kepadamu. Aku ingin pergi, tetapi Yang Mulia harus membiarkanku belajar keras di paviliun Douji selama sebulan, dan aku tidak bisa menahannya. Xiaoyu segera membawa kemalangan kepada Kaisar Tianluo. Penjaga yang bertugas menjaga paviliun Douji hampir jatuh ke tanah. Apakah ada yang berani menyalahkan Kaisar secara terbuka? Yuyi marah dan konsekuensinya serius. Kepada iblis kecil ini,
Xiao Yu terlalu jelas. Dia tidak hanya membawa kemalangan bagi kaisar dan lelaki tua itu, tetapi menambahkan beberapa kata-kata manis membuatnya marah dan senang. Itu benar-benar membuat Xiao Yu berusaha sedikit. Pada awalnya, si cantik meminta maaf kepadamu, dan mengundangmu untuk pergi ke Danau Dewi untuk makan besar. Qin Yuyi berkata, memegang lengan Xiao Yu, mencibir mulutnya. Xiao Yu tersenyum, pergilah, Danau Dewi, aku yang traktir. Oke, hanya kita berdua. Qin Yuyi berkata dengan gembira. Mereka meninggalkan istana dan menuju ke Danau Dewi. Melihat Qin Yuyi begitu bersemangat, Xiao Yu juga sangat senang. Sejak kematian palsu, Qin Yuyi bukan lagi iblis kecil dulu, dan telah banyak tumbuh dewasa. Selama tinggal kali ini, meskipun ada yang kurus, semangatnya bagus, Xiao Yu melihat sekilas bahwa Qin Yuyi telah mencapai keunggulan tingkat awan. Bagi seorang yang sangat malas dalam berkultivasi, ia dapat dipromosikan ke tingkat kekuatan seperti itu dalam waktu yang singkat, yang menunjukkan betapa kerasnya Qin Yuyi dalam beberapa tahun terakhir. Danau Dewi tetap ada, pemandangannya masih sangat indah, para wisatawan mengalir seperti menenun, dan restoran di tepi danau masih sangat indah. Setelah kembali ke tempat ini, setelah meninggalkan kekacauan, Xiao Yu juga mengagumi pemandangan yang indah. Pergi ke Gedung Dewi, dukun, kali ini kita para iblis bergabung, kita harus menghancurkan Gedung Dewi. Qin Yuyi berkecambah dengan kuat, matanya cerah, dan iblis kecil muncul. Xiao Yu tiba-tiba berkata, tidak, kamu memintaku untuk merepotkanmu. Hehe, setengah-setengah. Qin Yuyi berkata sedikit malu, yang terpenting adalah kamu menemaniku, dan kedua, itu layak untuk nama baik iblis kita jika tidak mengasyikkan. Saya pikir yang terpenting adalah merangsang. Juga nama baik iblis. Xiao Yu sangat tidak bisa berkata-kata. Dia mungkin suka dipanggil iblis. Dari zaman dahulu hingga sekarang, hanya ada Qin Yuyi, gadis yang sombong tetapi tidak mau ini. Pemandangan di sini bagus. Mengapa kamu menghancurkan Gedung Dewi? Xiao Yu bingung. Hah, tidakkah kamu merasa bahwa kecabulan di Gedung Dewi ini terlalu berat dan roh jahat merasuki? Apakah itu tempat orang-orang yang jahat dan kejam dan tidak tahu malu? Qin Yuyi menunjuk ke Gedung Dewi, dan bayi-bayi bermulut kecil itu mengatakan sesuatu. Xiao Yu menepuk dahinya dan berkata, kata-kata bijak yang khas. Dia mengulurkan tangan dan meremas wajah halus Qin Yuyi, kami adalah iblis. Setelah menatap Xiao Yu dengan jelas, Qin Yuyi berkata, sudah berapa lama kamu tidak melihat ini? Bagaimana dengan hubunganmu dengan si cantik ini? Kamu masih tidak bisa mendengar, bangunan Dewi ini dibeli oleh keluarga Pasa. Keluarga Pasa, Xiao Yu mengangkat alisnya. Bagi keluarga ini, dia paling terkesan dengan Dewa Joris yang sudah mati, dan Souls yang menghitungnya 3 atau 4 kali, yang semuanya sangat menjijikkan. Terutama ketika saya pikir Soulskok melarikan diri setelah Turo bersekongkol dengannya, dia bahkan melarikan diri dengan bunuh diri, pergi, dan bermain di Gedung Dewi. Ini iblis besarku. Qin Yuyi berteriak dengan gembira, menarik kecemburuan para turis. Wanita cantik seperti itu benar-benar berkah. Setan kecil dan besar mengelilingi Danau Dewi setengah lingkaran dan datang ke Gedung Dewi. Karena Gedung Dewi dibeli oleh keluarga Pasa, beberapa tuan dari keluarga Pasa secara pribadi menjaganya. Tentu saja, yang disebut tuan ini sebenarnya memiliki kekuatan rata-rata. Pertanyaan kuncinya adalah bahwa ini adalah Kaisar Tianluo. Fondasi keluarga Pasa ada di sini. Siapa yang berani melakukannya? Ah, iblis kecil, ayo, kembali. Para tuan itu melihat kelalaian Xiao Yu secara langsung, tetapi ketika mereka melihat Qin Yuyi, mereka semua takut dan acuh tak acuh. Dua dari mereka kembali ke Gedung Dewi sebagai balasan, dan satu dengan cepat bergegas ke rumah keluarga Pasa. Takut, Xiao Yu hampir tersenyum dan menyemprot. Setan kecil itu terkenal. Oh, Qin Yuyi juga tidak mengecewakan mereka. Dia menendang dan terbang keluar dari udara. Dia juga dalam keadaan awan tingkat tinggi. Jika Anda berbicara tentang kesenjangan dengan Xiao Yu di awal, dapat dikatakan bahwa dia adalah kecepatan latihan paling abnormal yang pernah dilihat Xiao Yu. Salah satu dari mereka bahkan samar-samar bersaing dengan Ziyan, Yulan Ruo, dan Yan Lingwu, tetapi sekali terlalu malas. Orang yang hendak bergegas ke Menara Dewi dan melapor kepadanya segera ditanam di tanah olehnya. Apa yang harus lari? Wanita cantik ini datang, tidak bertemu dengan baik, benar-benar berani lari, berani.
Qin Yuyu menunjuk dengan tangan, berteriak dengan berani. Pria yang jatuh itu segera bangkit dengan canggung, dan tidak berani kentut di sisinya. Nona Qin, silakan masuk. Qin Yuyi kemudian mendongak dan mengerjap ke arah Xiao Yu, menyandarkan kepalanya di lengannya, berbisik, dulu aku ingin bermain, tetapi kekuatannya tidak bagus, dan sekarang ada iblis besar yang mendukungku, aku tidak takut, hehehe, iblis besar, di masa depan, kamu tidak bisa meninggalkan orang lain untuk bermain sendirian. Denganmu, orang-orang akan merasa aman. Kamu tidak perlu menyebut dirimu cantik, tetapi dengan orang lain, gadis kecil itu sedikit emosional. Xiao Yu tersenyum, merasakan bahwa dua tonjolan halus di lengannya sudah cukup besar, dan tidak dapat menahan diri untuk berkata, iblis dapat bergandengan tangan untuk meninggalkan cerita yang bagus. Hehe, itu dia, iblis palsu, kata Qin Yuyi dengan gembira. Keduanya melangkah ke gedung Dewi. Seketika, dua pelayan tercantuk di gedung Dewi datang untuk melayani. Sikapnya yang hati-hati membuat Xiao Yu merasa bahwa dia benar-benar seorang iblis. Aku tidak suka tempat ini, pindahlah ke kamar pribadi di sebelah danau. Qin Yuyi bersenandung. Seorang pelayan cantik buru-buru berkata, setiap orang punya seseorang. Keluar, Qin Yuyi membeku. Ya, pelayan itu setuju dengan ketakutan, dan berlari cepat untuk kembali. Alhasil, dalam waktu 3 menit, kamar pribadi dengan jendela terbaik di Shenflu diserahkan, dan kali ini semua biaya Xiao Yu gratis. Xiao Yu hanya bisa mengacungkan jempol kepada Qin Yuyi. Umumnya, ini baru permulaan. Qin Yuyi tertawa. Benar, bagaimana dengan Xiao Bai? Berevolusi. Xiao Yu tertawa. Qin Yuyi Mei membuka matanya dan berkata, evolusi. Bukankah itu akan berevolusi menjadi generasi dewa dapur? Reputasi kuliner Xiao Bai juga dianggap sudah keluar. Apa yang tidak diketahui evolusi, tetapi setelah disegel, itu adalah salah satu dari 4 binatang buas yang mengerikan, binatang buas putih. Xiao Yu terkadang merasakan banyak emosi. Semua hidangan siap disajikan. Keduanya duduk bersebelahan. Xiao Yu berkata, aku belum melihat hari ini. Kamu sangat pekerja keras. Kamu sudah berada di puncak awan. Itu sangat bagus. Kalau begitu, tentu saja, si cantik ini dapat bertujuan untuk menghancurkan keluarga Pasa. Qin Yuyi berkata di sini, Meimu menangis, bersandar di bahu Xiao Yu, dan suaranya sedikit gemetar. Iblis besar, kakak kedua telah pergi selama lebih dari setahun. Aku sangat merindukannya. Setiap kali aku bermimpi bahwa dia akan membuatku membalas dendam padanya. Xiao Yu membeku, dia tidak menyangka bahwa Qin Yuyi tidak lolos dari kematian Qin Yuenan, dan menghela nafas, sudah waktunya untuk mengatakan yang sebenarnya, iblis kecil, ada sesuatu, aku ingin memberitahumu. Ada apa? Jawab Qin Yue. Xiao Yu berkata, saudara kedua Qin tidak mati Qin Yuyi, yang awalnya menangis, duduk tegak, menatap Xiao Yu. Apa yang kukatakan itu benar. Xiao Yu mengeluarkan surat yang telah disiapkan Qin Yuenan, ini adalah kebenaran dari masalah ini, saudara Qin telah menyiapkannya, Anda dapat melihatnya. Qin Yuyi menangkap surat itu dengan curiga. Dia melihat surat itu, dan air matanya mengalir lagi, tangannya gemetar. Apakah ini benar? Qin Yuyi gemetar. Itu benar. Alasannya adalah karena saudara Qin tahu bahwa saudara laki-laki dan perempuan Anda memiliki perasaan yang dalam. Jika Anda tahu dia tidak mati, dia pasti akan menunjukkannya, dan kemudian dia akan memperhatikan keluarga Pasa. Tidak menguntungkan, itu sangat buruk bagi keluarga Qin, jadi dia meminta saya dan pengurus untuk membuat kebohongan, dan ini adalah sesuatu yang tidak diketahui paman saya. Xiao Yu berkata dengan ekspresi serius. Qin Yuyi memegang surat itu dan bergumam pada dirinya sendiri, kakak kedua tidak mati. Kakak kedua tidak mati. Xiao Yu mengangguk sambil tersenyum. Apa? Qin Yuyi berteriak kegirangan, berlari ke pelukan Xiao Yu, memeluknya erat-erat dengan kedua lengannya, melompat kegirangan, dan berteriak kegirangan. Diamlah, kau ingin memberitahu orang lain. Xiao Yu mengulurkan tangan dan menamparkan pantat kecil Qin Yuyi. Sambil menutupi pinggulnya, Qin Yuyi menggumamkan mulutnya dan berkata, iblis besar, kau tidak hanya berbohong kepada orang lain, tetapi kau juga memukul pantat orang lain, dan mereka ingin kau membayarnya. Xiao Yu tertawa, oke, hancurkan gedung Dewi. Haha, iblis besar adalah orang kepercayaan iblis kecil. Qin Yuyi menciumnya dengan gembira, berbalik,
dan berhenti makan, dan memberikan meja dengan lebih dari 20 harta karun lezat dalam satu tendangan. Terbang, bib pintu antara kamar-kamar rusak. Iblis kecil itu bergegas keluar dan berteriak, wanita cantik ini sangat marah, dan konsekuensinya serius. Meninggalkan dua kata ini, si Aoyu mendengar ledakan suara dari sekeliling. Ketika dia perlahan keluar dari kamar pribadi, dia tiba-tiba menemukan bahwa seluruh lantai 3 dihancurkan oleh iblis kecil Qin Yuyi, dan semua orang diusir. Itu memang iblis. Si Aoyu juga merasakannya sebentar. Iblis kecil, jangan pergi terlalu jauh, keluarga pasaku tidak takut pada keluarga Qinmu. Dengan marah, sekelompok orang bergegas dari bawah. Dua orang muda, yang lainnya adalah pria besar. Terry, si cantik ini ada di sini untuk membuat masalah, apa yang bisa kamu lakukan? Qin Yuyi didukung oleh si Aoyu, bukankah dia akan takut padanya, dan sejak terakhir kali kedua keluarga besar itu memiliki gesekan yang belum pernah terjadi sebelumnya, mereka telah saling menyerang. Sering kali terjadi hal-hal, terutama kontes junior. Iblis kecil, geram Teris. Qin Yuyi mengangkat wajah kecilnya, bayangan anak boneka, putri iblis, mengangkat kakinya, dan merobohkan dinding kamar pribadi. Terakhir, kau, Teris menggertakkan giginya. Pemuda di sebelahnya mencengkeramnya dan berbisik, usaha tidak bisa dibodohi. Kau lupa apa yang dikatakan Patriark. Siapapun dari junior Qin bisa membunuh, tetapi Qin Yuyi tidak bisa dilukai. Tapi dia terlalu berlebihan, kata Teris. Berlebihan, kita harus menerimanya. Teris menggertakkan giginya, yang istimewa dari Qin Yuyi adalah bahwa Patriark tidak berani melakukan apapun padanya. Pemuda itu tersenyum pahit, bukan hanya Patriark, tetapi istri Patriark, Tuan Joris, yang tahu bahwa Qin Yuyi terluka, tidak mengatakan apa-apa. Kau harus tahu bahwa istri Patriark berasal dari keluarga kuno, dan tidak takut pada lelaki tua 10 raja dari keluarga Qin. Mereka berbicara dengan sangat pelan, tetapi bagi si Aoyu yang menggunakan sinertong, itu jelas. Dia juga mengingat perbuatan brilian, Qin Yuyi dan memukul ibu selir kaisar. Anak tua kaisar sebenarnya membiarkan ibu selir meminta maaf kepada Qin Yuyi. Setan kecil, kata si Aoyu. Qin Yuyi berbalik dan berkata, ada apa? Setelah menghancurkan gedung Dewi, mari kita kembali. Aku ingin bertanya sesuatu. Si Aoyu selalu merasa bahwa ada sesuatu yang tersembunyi di balik setan kecil Qin Yuyi, tetapi dia tidak mengetahuinya. Baiklah, Qin Yuyi berjanji dan bertindak lagi. Teres dan yang lainnya tidak berani bertindak melawan setan kecil Qin Yuyi, tetapi mereka berbeda dari si Aoyu, dan segera marah dan berteriak, ayo, bunuh aku. Sekelompok pria bertubuh besar yang tak tertahankan untuk waktu yang lama segera mengangkat senjata mereka dan membunuh mereka dengan agresif. Si Aoyu tersenyum, mengangkat lengannya dan menendangnya. Kaki yang bergemuruh, sepotong penutup kaki menutupi Hans yang besar dan menerbangkannya, baik dengan kaki yang patah atau lengan yang patah. Si Aoyu tidak membunuh siapapun. Pertarungan yang bagus. Qin Yuyi berkata dengan gembira, lalu menunjuk Terry, iblis gelap, pukul dia, bajingan ini telah membacok 3 saudara laki-laki dan 2 saudara perempuanku dari keluarga Qin. Itu saja, si Aoyu juga merasa bahwa Qin Yuyi suka membuat masalah, tetapi dia tampaknya tidak terlalu tertarik pada hal-hal sensasional seperti menghancurkan gedung Dewi. Bagaimana mungkin tindakan seperti itu hari ini? Teres yang emosional membunuh 5 generasi muda dari keluarga Qin. Keluarga Qinmu juga membunuh 4 dari keluarga pasa kami, kata Teris dengan marah. Si Aoyu kemudian tahu bahwa kedua keluarga itu telah saling berhadapan, dan dia tersenyum tipis, karena dia sudah menjadi musuh yang mematikan, tidak perlu menunjukkan belas kasihan. Siapa kamu? Begitu baik. Teris berkata dengan dingin. Iblis besar Si Aoyu. Teriak Qin Yuyi dengan keras. Si Aoyu, aku belum pernah mendengarnya, kata Teris dengan santai. Sebelum dia selesai berbicara, dia tiba-tiba terbangun, matanya memancarkan cahaya aneh. Kamu adalah orang pertama dalam kontes pemuda daratan. Si Aoyu mengangguk sambil tersenyum. Tris, yang marah, tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Hei, apa yang kamu tertawakan? Panggil Qin Yuyi. Terry menunjuk Si Aoyu. Patriark memerintahkan agar orang yang membunuh Si Aoyu akan menjadi pewaris patriark. Aku harus menjadi patriark berikutnya dari keluarga Pasa, haha. Ada juga persyaratan ini. Si Aoyu menyentuh hidungnya.
Dia hanya tahu bahwa dia sangat berat. Secara khusus, keluarga Pasa tidak takut dengan keberadaan dua keluarga besar, keluarga Jiwa Bintang dan keluarga Wang, dan berani membuat aturan seperti itu. Dapat dilihat bahwa keluarga Pasa juga mendapat dukungan dari keluarga besar. Mulai, bunuh Xiaoyu. Teriak Teris. Ya, dua suara kasar terdengar. Namun, melihat dua sosok dewi yang bangkit dari lantai bawah, dua pria parubaya berusia 35 dan 5 tahun itu dapat terbang dengan bebas. Thrice berkata kepada pemuda di sebelahnya, tangkap iblis kecil itu tanpa menyakitinya. Tidak masalah. Pemuda itu segera melepaskan momentumnya yang kuat dan melangkah maju ke Qin Yuyi. Orang ini juga berada di alam di atas level biasa. Qin Yuyi, yang tertindas sekaligus, harus menggunakan air roh kecubung untuk bertahan. Air roh kecubung Qin Yuyi tidak sebanding dengan prototipe air roh kecubung milik Xiaoyu. Ini adalah kekuatan air roh kecubung yang paling kuat. Siu-siu, peri ungu itu berubah menjadi dua anak panah air dan melesat. Pemuda itu menyambarnya. Oh, dia bahkan mematahkan anak panah air itu. Siapa dia? Mata Xiaoyu dingin. Pria ini tidak lebih dari 30 tahun dan termasuk generasi muda. Dia mampu mengalahkan Ametis Ling Sui dengan mudah. Kekuatannya jelas tidak di bawah kekuatannya sendiri. Namun jika demikian, mengapa dia tidak berpartisipasi dalam kompetisi pemuda daratan pada awalnya? Dan identitasnya masih di bawah trise pemuda yang kuat itu segera menarik perhatian Xiaoyu. Tubuhnya hendak melesat maju, dan dua biaohan yang berusia 35 tahun itu menyerbu dari kiri ke kanan. Xiaoyu tersenyum dingin, seperti listrik. Tiba-tiba terpisah dari serangan keduanya, dia segera mencapai sisi Qin Yuyi dan meninju pemuda itu dengan pukulan backhand. Oh, dalam satu benturan, pemuda itu mundur dua langkah. Xiaoyu juga mundur dua langkah. Seimbang, mengapa yang mulia? Xiaoyu menyipitkan mata dan menatapnya, memegang Qin Yuyi di belakangnya, dan mengeluarkan sarung tangan penguasa untuk dikenakan di tangannya. Pemuda itu menyeringai dan berkata, bunuh kamu. Ketika kata-kata itu selesai, mereka membunuh lagi. Tinju naga, Xiaoyu tidak ingin memikirkannya, mengangkat tangannya adalah teknik bertarung yang kuat. Boom, keduanya bentrok lagi. Pemuda itu langsung membuat suara keras di lengannya yang disetrum oleh balongkuan, dan tubuhnya mundur lebih dari 10 langkah sebelum dia hampir tidak bisa berdiri di pagar. Pada saat yang sama, mulut harimau tangan kanannya juga hancur, dan sedikit darah mengalir keluar. Menjulurkan lidahnya dan menjilat darahnya, menyeringai, sudah lama sekali sejak aku begitu bahagia. Dia melambaikan tangannya, dan lingkaran darah dengan cepat meresap ke tubuhnya, tetapi wajah mudanya juga mulai menua, dan rambut hitamnya menjadi putih, dan tubuhnya yang awalnya kurus cepat. Itu membengkak dan berubah menjadi penampilan yang sehat dengan tinggi lebih dari 1 meter. Napas kematian melonjak darinya. Apakah kamu Ramos Li? Xiaoyu berkata dengan suara yang dalam. Pria itu tertawa terbahak-bahak. Ya, aku Ramos Li. Ah, vampir Ramos Li. Qin Yuyi menangis karena terkejut, dia juga sedikit pucat dan takut. Dia tidak pernah mengira bahwa orang di depannya adalah vampir yang ditakuti Tian Luodi 10 tahun yang lalu. Mo Ramos Li, sebutkan Ramos Li, monster vampir. 10 tahun yang lalu, dialah orang yang bisa menghentikan tangisan bayi, membuat pasangan yang bertikai berdamai, dan membuat keluarga besar Tian Luodi harus menggertakkan gigi mereka. Guyin Ramos Li tidak tahu apa yang sedang terjadi. Setiap tahun, dia harus menghisap darah lebih dari 10 orang untuk memenuhi persyaratan kultivasinya. Terlebih lagi, semangat juang Ramos Li sangat aneh. Sekali dia menghisap darah, dia bisa tetap awet muda di usia 20-an. Nantinya, semangat juang Ramos Li makin menggila. Hampir setiap saat, akan ada beberapa orang yang darahnya dihisap, membuat jengkel semua keluarga besar Tian Luo, dan melakukan pengepungan. Ramos Li juga orang yang licik. Ketika dia tahu seseorang akan membunuhnya, dia tidak bisa menyembunyikannya. Kemudian, dia tidak bisa menahan keinginan untuk menghisap darah. Kemudian, dia menyerang lagi. Hanya Qin Sengkai, pemilik keluarga Qin saat ini, yang ingin membunuhnya, tetapi diselamatkan oleh seorang pria misterius, dan dia menghilang. Aku tidak menyangka akan bersembunyi di samping Tris dari keluarga Pasa. 10 tahun yang lalu, ayahmu sangat menyakitiku, jadi aku tidak melakukan setoran selama 10 tahun, dan hari ini aku akan menguras darah kalian berdua.
Ramosli juga mengatakan bahwa Patriark Pasar tidak diizinkan untuk mengambil tindakan terhadap Qin Yui. Masalah itu terlempar dari awan. Jane adalah vampir gila. Jika dia tidak membunuh orang, dia akan dikenal dan dia akan dikepung lagi. Qin Yui menyombongkan diri dan berkata, kamu hanya seorang vampir 10 tahun yang lalu. Jika kamu tidak melakukan setoran selama 10 tahun, kamu berani berteriak di depan wanita cantik ini, dan iblis besar akan membersihkannya. Tidak masalah, Xiao Yu baru saja melakukan trik dengan Ramosli, tetapi juga menemukan kekuatan Ramosli, tidak terlalu kuat, dia mengeluarkan pisau Roh Kudus. Teris tampak jelek, monster penghisap darah Ramosli ini diselamatkan oleh ayahnya. Saat itu, Ramosli hanya berpikir bahwa Ramosli memiliki bakat yang bagus dan diharapkan menjadi master kelas Raja Surgawi. Dia tidak terlalu sering melihatnya dan mengatur agar Tris menjaganya tetap aman. Sekarang Ramosli telah mengungkapkan identitasnya, maka penyelamatan Ramosli oleh ayahnya pasti akan terbongkar, yang akan menjadi pukulan fatal bagi keluarga Pasa. Bunuh, tidak ada yang tersisa. Teris ingin memahami misteri itu, dan segera mengeluarkan perintah untuk membunuh. Kedua pria kuat itu bergegas ke kanan dan kiri. Xiao Yu mendengus dingin, dan pergelangan tangannya goyah. Kelak, pisau suci Raiteon bergetar, versi Zhan Jishu yang ditingkatkan. Mati, Xiao Yu kemudian dengan lembut melambaikan pisau Roh Kudus. Kemudian dia melihat pria besar di sebelah kiri berteriak, pedang besar di tangannya berbalik dan menusuk ke dalam hatinya dengan ganas. Sebelum meninggal, aku tidak bisa mempercayai semua yang ada di hadapanku. Adegan seperti itu membuat Teris mundur selangkah. Bahkan monster penghisap darah Ramosli tampak sedikit berubah dan menatap Xiao Yu dengan curiga. Mereka tidak mengerti mengapa tuannya bunuh diri. Xiao Yu menatap dingin ke pria besar lainnya. Dia mengganti pedang suci roh guntur, menuangkan kekuatan dan semangat spiritual, dan segera menyebabkan unsur sihir api dan emas bertemu. Segera membungkus senjata pria besar yang ulet ini. Mati, Xiao Yu melambaikan pisau Roh Kudus dengan lembut. Puff, pria bertangan besar itu merasakan bahwa pisau panjang di tangannya dikendalikan oleh kekuatan tak terlihat, memancarkan tatapan tajam, dan menebas dirinya sendiri. Tangannya yang putus asa mengendalikannya, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Membunuh di tempat, hebat, seru Qin Yui. Xiao Yu tersenyum tipis. Itu hanya tipuan kecil, kau mengendalikan senjata mereka, gumam vampir Ramosli. Crash, jangan gunakan senjata, lawan dia dengan tangan kosong. Dengan wawasan yang begitu tajam, Xiao Yu kagum. Dapat dilihat bahwa Ramosli, si vampir gila, sama sekali tidak biasa. Jika dia tidak terluka dan tidak membuat kemajuan dalam 10 tahun, aku khawatir dia akan benar-benar tumbuh menjadi generasi yang kuat. Tanpa senjata, lihat bagaimana kau mengambil pisau Roh Kudusku. Xiao Yu mencibir. Dia mengambil Qin Yui dan menolak untuk memberi Tris kesempatan, tetapi itu masih sangat cepat. Dia mengayunkan pisau Roh Kudus ke Ramosli dan memotongnya. Oh, begitu Xiao Yu tiba, Ramosli tiba-tiba menunjukkan senyum tipis, dan sinar hitam tiba-tiba meledak ke matanya. Neraka mati, kulit Xiao Yu berubah. Begitu banyak sehingga dia tidak bisa bereaksi pada jarak sedekat itu. Pada saat kritis, dia berdiri kokoh di atas kakinya, memegang Qin Yui, dan tubuh bagian atasnya tiba-tiba bersandar ke tanah. Dua cahaya neraka yang mengerikan terbang melintasi hidungnya. Boom! Ramosli mengambil kesempatan untuk membombardirnya. Dengan sedikit jentikan kakinya, Xiao Yu membawa Qin Yui mundur dan terbang keluar. Meriam cahaya neraka mati. Ramosli melengkungkan ibu jari dan ekor kecilnya dengan jari telunjuk, jari tengah, dan jari manisnya terbuka, menunjuk ke pelipisnya, dan berhenti minum. Super Hitomi. Xiao Yu menghela napas lega, dan dia akhirnya mengerti mengapa keluarga Pasa ingin menyelamatkan Ramosli. Orang ini ternyata mengembangkan teknik bertarung yang tabu. Murid neraka pupil neraka adalah salah satu dari 100 teknik pertarungan tabu teratas di zaman kuno. Teknik tabu misterius dari Geng Wu Jiao yang ia temui dengan Xiao Yu di awal. Tahun-tahun yang gemilang, daya tarik hidup dan mati, dan penjajaran semuanya adalah teknik pertarungan yang paling mengerikan. Bahkan lebih tabu karena terlalu merusak. Misalnya, di tahun-tahun yang gemilang, sekali daya tarik hidup dan mati dilakukan, itu dapat menyedot vitalitas lebih dari 100.000 orang sekaligus, dan pupil ajaib neraka ini juga sangat mengerikan.
Meriam cahaya kematian neraka adalah versi yang ditingkatkan dari pupil kematian neraka. Serangan ini merupakan kombinasi dari dua cahaya kematian neraka untuk membentuk teknik pupil yang tak tertandingi yang membunuh segalanya. Begitu serangan itu keluar, semuanya hancur. Bangun, Xiaoyu membubung ke langit. Atap bangunan Dewi terbuka tepat di belakang, dan dia membawa Qin Yuyi untuk menembak langit, dan tiba di puncak Danau Dewi. Dia membawa Qin Yuyi ke kiri dan kanan, dan memegang pedang guntur. Boom! Bangunan Dewi juga hancur total di bawah cahaya neraka. Ada seberkas cahaya yang menghantam sebuah bukit di sebelah timur Danau Dewi. Dalam suara, booming, ada retakan di bukit itu, meninggalkan lubang besar di tengahnya. Bukit itu hampir hancur. Ramosli juga naik ke langit, berdiri di udara, sesuai dengan Xiaoyu. Terry, Qin Yuyi, iblis kecil itu, mengalihkan pandangannya dan segera berteriak keras, "Kamu keluarga Pasa melindungi vampir Ramosli, apa yang harus kamu lakukan?" Ledakan tiba-tiba bangunan Dewi telah menyebabkan beberapa kebingungan di antara para wisatawan, dan Qin Yue menegur dengan suara seperti itu, yang segera menyebabkan kepanikan. Vampir Ramosli muncul lagi. Lari, vampir selalu dilindungi oleh keluarga Pasa. Jeritan itu terus berlanjut. Siapa yang tidak tahu bahwa iblis mengerikan yang membuat Tian Luodi gemetar 10 tahun lalu muncul lagi. Teris tampak pucat. Dia tidak menyangka Qin Yuyi begitu kuat. Singkatnya, keluarga Pasa berada di titik 1000 orang. Bagaimanapun, Ramosli, monster vampir, diteriaki oleh semua orang. "Ayo," bisik Teris. Vampir Ramosli terkejut dan ingin melarikan diri. "Bisakah kau pergi?" Xiaoyu mencibir. Pisau suci leilingnya berkelebat di udara. Cahaya ungu dan emas yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari pola kabur pisau roh gunturnya, dengan cepat menyatu ke sisi vampir Ramosli. Awalnya, Xiaoyu telah membunuh 2 orang berturut-turut, dan kinerja Xuan Qi telah mengejutkannya. Setelah melihat fluktuasi kekuatan aneh ini, beraninya mengabaikan, segera mundur dan perlakukan mereka dengan hati-hati. Emas ungu menyala. Senjata tajam mirip senjata Asia terbentuk dari udara tipis. Sikat, Xiaoyu mengayunkan pisau roh kudus, dan pedang panjang alat suci Naya juga disilangkan oleh sinar emas ungu, dan kecepatannya sangat cepat dan bahkan lebih tak terduga. Apa? Ramosli mundur dengan cepat dan masih sedikit lebih lambat. Tidak mengherankan bagaimana dia berpikir bahwa Xiaoyu akan memiliki metode yang aneh dan tak terduga sehingga dia bahkan dapat mengendalikan dan membuat senjata subkelas untuk menyerang. Lebih lambat, Ramosli memiliki alur darah di dada dan perutnya. Darah berceceran, dan pedang suci Naya menebas lagi. Raungan, Ramosli sangat marah dan dipukuli dengan 2 tinju. Bang-bang, lebih dari 10 pukulan berturut-turut, pedang panjang itu dimaksudkan. Xiaoyu mengambil kesempatan untuk terbang mendekatinya, menghunus pedangnya. Ledakan, Ramosli terlempar keluar oleh semangat juang yang ganas, dan retakan muncul di sekujur tubuhnya, dan darah berceceran keluar, membuatnya seperti manusia darah. Cahaya hantu, hati kematian, tubuh iblis darah, iblis telah berubah. Ramosli, geram, akhirnya menunjukkan kekuatannya yang paling kuat, suaranya rendah dan mengerikan, seperti ratapan dari neraka hantu, bergema di langit dan bumi, kengerian yang tak terlukiskan itu menakutkan. Bahkan Ramosli sendiri telah mengalami perubahan dramatis. Kabut hitam muncul dari sekelilingnya, mengelilinginya, membungkusnya, dan lingkaran berwarna darah muncul di permukaan tubuhnya, menutupi tubuhnya, dan cahaya gelap dan aneh padanya. Dikelilingi, dari waktu ke waktu mengeluarkan suara yang tajam dan keras, dan jantung berdetak, seolah-olah itu adalah jantung kematian yang mati, sepasang mata seperti 2 titik kematian dalam kegelapan yang tak berujung, tanpa jejak kasih sayang, hanya kehancuran semua niat yang melonjak. Iblis, iblis sungguhan, panggil Qin Yuyi. Xiaoyu tertawa, "Mari kita lakukan perang iblis." Sayap iblis. Punggung Ramosli tiba-tiba membentang 2 makhluk seperti kelelawar hitam, yang keduanya panjangnya lebih dari 3 meter, memancarkan kemuliaan kegelapan. Sayap iblis mengembang, dan Ramosli langsung berubah menjadi cahaya hitam. Dia tidak menggunakan senjata, tetapi mengangkat tangannya untuk menyerang Xiaoyu. Kecepatan itu benar-benar menakjubkan. Angin dan hujan bergerak seperti cahaya. Xiaoyu juga tidak diam. Dia juga melakukan keajaiban dan badai yang cepat dan mudah digunakan, dan mengubahnya menjadi pita untuk memancarkannya, mengayunkan pedang guntur untuk menebasnya. Dang, dang, dang,
Adegan menakjubkan muncul, lengan Ramosli benar-benar menahan senjata seperti artefak seperti pisau guntur tanpa kerusakan apapun. Tubuhnya yang terbuat dari daging dan darah bagaikan baja. Ini adalah karakteristik tubuh iblis darah. Pertahanan Seon, siapa yang akan melepaskanku? Xiaoyu berhenti minum, dan ketika dia hendak membunuh rumah tinju Tyrannosaurus yang mengerikan itu, cahaya Tyrannosaurus Rex yang besar muncul di punggungnya, membuat erangan naga yang mengerikan. Potongan iblis. Ramosli menggenggam tangannya di kehampaan, dan pedang merah darah muncul tinggi di langit, membantingnya ke bawah dan menebasnya. Boom! Kekuatan itu menyatu dan menyebar seketika. Keduanya mundur pada saat yang sama. Cahaya hantu. Ramosli mundur sedikit dan mengalahkan cahaya aneh yang mengelilinginya. Cahaya itu tampak dingin dan ringan. Mata Xiaoyu menyipit, dan pedang suci Lei Ling meledak. Keterampilan bertarung. Naga terbang ada di langit. Cahaya Tyrannosaurus Rex menggeram dan meraung. Boom boom boom. Dua menghilang di atas Danau Dewi, dan Danau Dewi mendidih secara normal, dengan gelembung keluar satu demi satu, dan sinar cahaya redup dipancarkan. Xiaoyu dapat merasakan bahwa perubahan Danau Dewi ada hubungannya dengan perubahan iblis Ramosli. Cahaya neraka neter. Ramosli mengarahkan tangannya ke pelipisnya lagi, dan matanya bersinar dengan cahaya dingin yang dingin. Mata kiri redup, dan mata kanan mati. Dua kekuatan penghancur, terbentuk dengan cepat. Long Howling. Xiaoyu melesat keluar, dan cahaya dan bayangan Tyrannosaurus Rex yang bertarung yang dihasilkan di antara dada dan perut dengan cepat berkumpul di petir, tetapi tidak melesat keluar, tetapi berkumpul di petir dan mengelilinginya. Dengan pedang guntur sebagai media, dia menebasnya. Oh! Dua sinar cahaya laser yang menghancurkan terpancar. Pisau suci melintasi udara. Klik, klik, kedua sinar itu langsung terputus, dan pisau suci Raytheon melintasi lengkungan yang luar biasa, menyapu ke arah leher Ramosli, dan hendak membunuhnya. Mata Ramosli tampak ketakutan. Pedang suci roh guntur mengandung kekuatan yang luar biasa, dan dewa darahnya mungkin sulit untuk dilawan, dan itu akan menjadi nasib pedang yang lewat dan kepala jatuh ke tanah. Kapan? Menyaksikan pisau suci Raytheon memotong kulit Ramosli untuk memenggal kepalanya. Cahaya dingin menghantam, di tengah pedang guntur, Xiaoyu yang terkejut hampir membuang pedang guntur, dan seluruh lengan kanannya mati rasa, dan orang-orang mendengus dan keluar. Tetapi ketika sosok di atas Danau Dewi bergoyang, puluhan orang muncul di udara. Kepala orang-orang itu adalah Griffith, tetua keluarga Pasa, dan penatua Gulit. Hampir semua anggota inti keluarga Pasa diberangkatkan. Patriark Griffith menatap dingin Xiaoyu dan Qin Yui. Gulit yang lebih tua bahkan lebih ganas dalam niatnya untuk membunuh, tetapi dia menancapkan kepala pada Xiaoyu. Mengapa menghancurkan bangunan dewiku? Griffith berkata dengan dingin. Qin Yui hanya ingin berbicara, Xiaoyu menepuknya, dan kemudian tertawa. Bangunan dewi dihancurkan oleh vampir Ramosli. Para turis di sini semuanya terlihat oleh matamu sendiri. Itu adalah adipati kekaisaran Tianluo. Lancang, seru Griffith. Masuknya kekuatan terbentuk secara alami, dan penindasan melonjak. Xiaoyu mundur dengan ringan dan tidak menentangnya. Dengan tenang berkata, Patriark Griffith, harap perhatikan nada bicaramu sendiri. Aku adalah kandidat Raja Tianluo. Mengenai statusmu, bahkan jika kau melihatku, kau dapat dibenarkan. Namun, aku tidak dapat berbicara buruk kepadaku, terutama sikap di atas. Apakah kau pikir keluarga Pasa sudah cukup kuat sehingga kau tidak perlu melihat keluarga kerajaan Tianluo? Kau sofisme, seseorang dengan klan Pasa berteriak. Kau lancang. Xiaoyu menunjuk ke arah pria itu, aku berbicara dengan pemimpin klanmu, apakah kau memiliki hak untuk menyela? Apakah anggota keluarga Pasa benar-benar tidak memiliki pendidikan? Dia menggelengkan kepalanya dengan kecewa. Apakah ini yang disebut anak keluarga besar? Itu benar-benar terbang. Kau, pria itu hampir pusing, dan kaulah yang membuat masalah, dan dia mengatakan bahwa aku terbang. Griffith melirik pria itu dengan dingin. Pria itu diam dengan tergesa-gesa. Apakah kau seorang kandidat untuk Raja Tianluo? Aku tidak tahu. Wajah Griffith sama sekali tidak memiliki emosi, tetapi kau memfitnah suaka keluarga Pasa milikku yang telah meninggal selama 10 tahun. Mostly, itu fakta yang telah mencoreng nama baik keluarga Pasaku. Xiaoyu terkekeh, ini vampir Ramosli. Kapan dia meninggal? Dia anggota keluargaku. Bagaimana mungkin Ramosli? Vampir itu sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Dia hanya berlatih keterampilan bertarung tabu,
dan kau memfitnahnya sebagai vampir. Kurasa kau sengaja melakukannya. Mata Griffith menajam. Apa kau mencoba memulai perang? Kau buta, teriak bibi Qin Yueyiki. Xiao Yu menepuk-nepuknya dan tertawa, bagaimana mungkin dia buta? Itu tidak lebih dari mencoba menyelamatkan Ramos Li, dan iblis yang ingin Ramos Li menguasainya tidak lebih dari itu. Griffith sama sekali tidak menanggapi hinaan Qin Yuyi. Meskipun dia sangat marah, ketika dia memikirkan orang di belakang Qin Yuyi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil hebat, menahan amarahnya, memikirkan kaisar, keluarga kuno di belakang keluarga Pasa, Qin Yuyi yang ada di sekelilingnya, ketika dia pergi, dia tidak begitu marah. Tetapi Xiao Yu menerobos pikirannya dan mengangkat alis Griffith. Varian iblis adalah teknik bertarung tabu dari keluarga Pasa saya, Griffith mencibir. Ini lelucon terbesar yang pernah saya dengar. Suara ejekan datang dari kejauhan. Sekelompok Master Qin yang dipimpin oleh Qin Sengkai, naik ke udara, menghadap keluarga Pasa, dan kedua belah pihak yang telah berada dalam gesekan terus-menerus telah saling berhadapan untuk pertama kalinya. Griffith mengedipkan mata pada Gulit. Gulit segera terbang di depan Ramos Li, dan menunjuk ke dada Ramos Li, sehingga ia dapat melepaskan kekuatan iblis, dan seluruh orang itu jatuh dengan lembut di pelukan Gulit, terengah-engah. Bergerak, rohnya sangat lemah, jelas sangat mahal untuk mengusir iblis untuk mengubahnya. Gulit, aku ingat kau bersumpah untuk menyingkirkan vampir Ramos Li sendiri, tetapi sekarang kau harus menyelamatkannya. Tampaknya di mata keluarga Pasamu, kehidupan orang-orang benar-benar tidak sebagus anjing. Qin Degu, tetua keluarga Qin, berkata dengan nada sinis, bahwa beberapa orang di keluarga Pasa juga dikuras darahnya oleh Ramos Li. Gulit tetap acuh tak acuh, tetapi membawa Ramos Li kembali ke kamp keluarga Pasa. Griffiths, mereka masih muda dan tentu saja belum pernah melihat Ramos Li. Kau dan aku tidak perlu berbelok di sini, katakanlah, mengapa kau melakukan itu dan siapa yang menyelamatkannya saat itu. Qin Sengkai menjatuhkan tangannya. Kembali, jalan yang dingin. Griffith Pi berkata sambil tersenyum, sepertinya aku tidak perlu melapor kepadamu. Kau memprovokasi. Qin Sengkai berkata dengan suara yang dalam. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Griffith berkata, kau tahu, bangunan Dewi itu milik keluarga Pasaku, tetapi kau dihancurkan. Yah. Xiao Yu mencibir sebentar. Pada kesempatan ini, tawa seperti itu sangat menggerahkan. Banyak orang di keluarga Pasa langsung mengerutkan kening. Jika Xiao Yu tidak melihat, Griffiths, akhirnya aku tegaskan kembali bahwa bangunan Dewi dihancurkan oleh Ramos Li, jangan tekan itu di kepalaku. Oh, apakah kamu masih ingin berdebat? Griffith menyeringai. Kata-katanya tampak seperti sofisme, tetapi sebenarnya dia mengatakan kepada Xiao Yu, aku hanya meludahimu. Apa yang bisa kamu lakukan? Jangan berpikir bahwa dengan dukungan keluarga kuno, aku takut padamu. Itu membuatku kesal. Xiao Yu menjawab sambil tersenyum. Yah, ada sedikit ejekan di mulut Griffith. Begitu tawanya dimulai, mata Xiao Yu tiba-tiba memancarkan seberkas cahaya yang menyilaukan, dan kekuatan elang emas Dewa Elang dan jiwa binatang langsung dipinjam olehnya. Tiba-tiba naik ke level-level pelangi. Versi Zhan Jishu yang ditingkatkan. Xiao Yu sedikit menggerakkan pisau Roh Kudus. Dengan dukungan semangatnya yang luar biasa, dia melakukan sihir bela diri yang lebih kuat, dan secara alami lebih kuat. Kleng, dua suara pedang terdengar. Pedang-pedang besar dari dua orang ahli keluarga Pasa yang berdiri di sekitar Gulit secara otomatis mengeluarkan sarungnya, dan mencekik Ramos Li yang sangat lemah. Oh, serangan tiba-tiba itu mengejutkan siapapun. Tidak seorang pun mengira Xiao Yu berani melakukannya secara terbuka, apalagi serangan Xiao Yu begitu misterius sehingga dia tidak perlu berjalan mendekat, itu bahkan lebih tidak terlihat. Ramos Li tahu bahwa itu terlalu mahal, tetapi tidak punya waktu untuk bergerak, dia langsung ditusuk melalui lubang leher oleh dua pedang besar, dan dia mati di tempat tanpa berteriak. Ah, Ramos Li, Gulit terkejut, dan jika pedang itu menyerangnya, dia mungkin akan terbunuh, dan keringat dingin akan keluar dari dahinya. Xiao Yu berkata dengan dingin, jangan menangis, dia sudah mati. Berbalik ke Griffith, dia berkata dengan ringan, aku bilang kamu membenciku. Kamu mencari kematian, seru Griffith. Dia tidak pernah menyangka ada orang yang berani menargetkannya dengan cara seperti ini, yang setara dengan tamparan keras di wajah, dan langsung menjadi marah. Sikat, Qin Sengkai berdiri di depan Griffith,
menatapnya dengan dingin. Qin Sengkei, jika kamu ingin kita berdua rukun, biarkan saja, kata Griffith dingin. Aku tidak pernah berpikir untuk hidup damai dengan keluarga yang bahkan para vampir melindungi. Itu sama saja dengan menempatkan serigala ganas yang bisa terluka kapan saja. Qin Sengkei mencibir. Griffith sangat marah dan berteriak, bunuh. 3 keluarga besar Tianluo, keluarga Qin, keluarga Pasa, keluarga Desai. Di antara mereka, keluarga Qin memiliki eksistensi super kelas 10 raja, jadi berbicara tentang kekuatan keluarga saja sudah sangat unggul, dan para Master Tianwang keluarga Qin dibudidayakan oleh Master kelas 10 raja itu dalam jumlah yang jauh lebih besar. Namun, di belakang keluarga Pasa dan Desai, mereka mendapat dukungan dari keluarga besar kuno, jadi mereka tidak pernah lemah. Ketiga pihak membentuk pendirian berkaki 3. Namun, keluarga Desai relatif rendah hati, yang menyoroti bahwa keluarga Qin dan keluarga Pasa bahkan lebih saling balas, terutama serangkaian pembunuhan yang terjadi tahun lalu. Kemunculan Xiao Yu merangsang keluarga Pasa. Jangan melihat keluarga Pasa mengatakan bahwa Xiao Yu sangat tidak pengertian, tetapi Griffith dan yang lainnya tahu betul bahwa mereka benar-benar memiliki rasa takut. Keluarga kuno di belakang mereka yang juga melekat pada salah satu dari 7 keluarga kuno. Hanya karena 7 keluarga kuno agak tidak cocok dengan keluarga Star Soul dan keluarga Wang, yang membuat mereka agak kurang cemburu daripada yang lain. Kali ini pembunuhan Xiao Yu terhadap Ramos Li adalah alasan untuk memulai perang. Atas perintah Griffith, para penguasa keluarga Pasa segera melambaikan senjata mereka untuk membunuh mereka. Untuk sesaat, sosok di atas Danau Dewi itu berdenyut, dan suara pembunuhan itu setinggi langit. Bunuh, Qin Sengkei tidak akan lemah. Para penguasa Qin sama-sama mengerikan. Keempat penguasa di kedua sisi saling berhadapan. Qin Sengkei vs Griffith, Qin Daegu vs Gulit. Yang tersisa masing-masing menemukan lawan mereka untuk ditangkap dan bertarung satu sama lain, dan pertempuran tiba-tiba menjadi panas. Xiao Yu membawa Qin Yue ke langit dengan kilat. Semua menyebar, teriak Xiao Yu. Keluarga Qin semua malu. Namun, pemuda yang bisa membuat keluarga Qin, bahkan seluruh kekaisaran Tianluo, dan bahkan seluruh benua sakit kepala, sangat hormat dan segera mundur. Membentuk lingkaran pengepungan untuk mengelilingi para penguasa keluarga Pasa. Xiao Yu memancarkan cahaya aneh melalui matanya. Dia akan membiarkan Zanjishu versi yang ditingkatkan menggunakan Danau Dewi ini untuk bertarung dan menghalangi semua orang. Dengan kekuatan elang emas, jiwa binatang buas, Xiao Yu melompat ke tingkat pelangi. Tentu saja, hanya ada 1 jam, dan jam ini harus dikerahkan. Energi spiritual dan kekuatan mengalir deras ke pedang guntur. Pola kabur itu bersinar ungu emas. Elemen api dan emas yang tak terhitung jumlahnya tersebar ke segala arah, dan lebih dari 10 pedang dipasang. Bahkan di tingkat pelangi, Xiao Yu tidak yakin bahwa dia bisa mengendalikan terlalu banyak senjata. Sihir yang luar biasa, Xiao Yu langsung berteriak. Klang, suara pedang mengerang terdengar dari Jianming. Senjata di tangan ketiga, 11 orang itu bergetar hebat, dan langsung lepas dari kendali mereka, dan semua senjata ini bersinar dengan lapisan cahaya api ungu samar, dan rasa tajam yang tajam keluar. Pisauku. Apa yang terjadi, pedangku? Semua orang berhati-hati. Keluarga Pasa berteriak lagi dan lagi, menyaksikan masing-masing dari 13 pedang beterbangan dengan ngeri. Xiao Yu menerjang. Bersamaan dengan tindakannya, ke-13 pedang itu juga melintasi gunung yang dingin sendirian, menyerang balik tuan mereka masing-masing dengan kilat, sasarannya ada di leher dan tenggorokan. Yah, 8 dari 13 orang itu langsung terbunuh oleh senjata mereka masing-masing yang menusuk tenggorokan mereka, dan 5 orang lainnya melarikan diri dengan cepat, tetapi terluka parah. Potong, Xiao Yu menebas kehampaan dengan pisau. Tidak ada cahaya pisau yang terbang, hanya gerakan sederhana. Tetapi ke-13 pedang itu semuanya ditebaskan ke-13 tuan keluarga Pasa lainnya, dan mereka semakin cepat. Puff-puff, tidak ada yang terbunuh kali ini, tetapi semuanya terluka. Tiba-tiba, keluarga Pasa hanya memiliki 40 atau 50 orang, tetapi hampir 30 orang meninggal atau terluka. Semuanya adalah tangan Xiao Yu. Pertunjukan yang sangat mengejutkan, belum lagi keluarga Pasa, bahkan para Master Qin pun ketakutan. Xiao Yu mengabaikan pendapat orang lain, dan pedang suci Lei Ling melambai dengan cepat. 13 pedang terbang ke atas dan ke bawah. Master Pasa terpaksa berlarian. Serangan gabungan.
Teriak Gulit. Master keluarga Pasa yang terbunuh itu tiba-tiba menyadari bahwa dia hanya takut dengan Xiao Yu dan metode serangan sihir lainnya, tetapi lupa untuk melawan. Tepat saat mereka hendak melawan, Xiao Yu tertawa, naik ke langit, aku tidak akan bermain denganmu. Apa yang dia pikirkan tentang kita? Ayo, bunuh dia. Semua anggota keluarga Pasa bermata merah. Namun, para majikan dari keluarga Qin bergegas maju sambil tertawa. Tetapi kali ini mereka memiliki keuntungan mutlak, yang cukup untuk membunuh para majikan dari keluarga Pasa. Sialan, Gulit marah, dan dia ingin menyerang. Qin Degu berkedip, menghalangi jalannya. Bunuh orang-orangku, dia harus mati. Kata Griffith, dan berkata kepada Qin Sengkai dengan dingin. Qin Sengkai tertawa, kerja bagus. Griffith sangat cemas sehingga dia mencabik-cabik Qin Sengkai, dan dia berteriak keras. Suara siulan itu 3 kali lebih panjang dan 2 kali lebih pendek. Kemudian terlihatlah sebuah sosok berkelebat dari sini di distrik Dongcheng yang jauh. Kelas surgawi. Wajah Qin Sengkai sedikit berubah. Griffith berteriak, bunuh. Master tingkat raja itu meledak hari itu. Lancang, siapa yang berani menyerang tamu terhormatku dari keluarga Qin? Suara kasar terdengar seperti guntur dan suara gemuruh, dan aliran udara di udara bergulung dengan keras, berbalik. Kakek, Qin Yuyi berkata dengan terkejut. Suara ini persis suara Qin Kangjin, master pistol tingkat 10 raja dari keluarga Qin. Ketika tidak ada orang lain yang muncul, suara itu mengandung pembunuhan yang mengerikan dan bergegas keluar. Oh, master keluarga Pasa tiba-tiba terlempar oleh semburan kejutan. Mata Xiao Yu menjadi cerah, pergelangan tangannya bergetar, dan dia sekali lagi melakukan versi seni bela diri yang ditingkatkan. Kali ini, tentu saja, itu bukan senjata untuk mengendalikan orang lain. Titik-titik cahaya ungu yang tak terhitung jumlahnya dan titik-titik cahaya emas tersebar dari pisau suci guntur. Titik-titik emas ungu terbang berkeping-keping, itu menakjubkan. Seperti yang semua orang tahu, ada pembunuhan yang tak ada habisnya. Dentang, titik cahaya Zijin dan bawahan master dari Raja Surgawi yang terluka oleh senjata Raja Qin Kangjin. Sonic mengembun menjadi pisau tajam subklasik. Master kelas Uranus berikutnya didukung oleh tubuh yang terkejut, bahkan menyemprotkan darah. Kesenjangan antara dia dan 10 raja dapat digambarkan sebagai sangat berbeda, seperti Master Xiao Yu melawan alam tingkat awan, tidak ada yang sebanding sama sekali. Bunuh. Seluruh tubuh Xiao Yu mengumpulkan semua kekuatan pada pedang suci Naya. Melihat master bawahan mundur, dia tiba-tiba menyapu. Pedang panjang Yaseng terbalik dan menghantam ke depan dengan keras. Itu seperti master tingkat Uranus berikutnya menghantamnya dengan punggungnya. Apa, bagaimanapun, master bawahan tingkat Uranus luar biasa. Meski begitu, aku masih merasa tidak enak di belakangku, dan buru-buru bergetar dan mencoba berhenti. Pedang tingkat Chennai terbuat dari emas. Memiliki kekuatan penghancur yang kuat. Puff, pisau panjang itu dimasukkan langsung ke belakang master Uranus berikutnya. Tubuhnya tertusuk oleh pisau panjang. Teriakan-teriakan dari master tingkat raja tiba-tiba mengguncang semua orang dan menarik banyak orang untuk melihatnya hari itu. Melihat pisau panjang ungu yang tajam itu menembus punggungnya, dan ujung pisau yang tajam muncul dari dadanya, pada saat ini, hampir semua orang menatap Xiao Yu dengan mata ngeri. Hanya Xiao Yu yang pernah melakukan hal seperti itu, dan hanya dia yang memiliki metode yang misterius dan misterius. Api ungu menyala, tubuh master kelas Raja Surgawi segera terbakar. Api itu belum mencapai titik api yang berbeda, tetapi dia sudah dekat dengan api lain. Begitu api yang berbeda terbentuk, levelnya masih sangat tinggi. Dapat dibayangkan bahwa api ungu ini mengatakan bahwa ia memiliki kekuatan api biasa, dan tidak ada yang meragukannya, karena memang mengerikan dalam hal daya rusak. Elemen emas adalah serangan tajam Seon. Master tingkat raja hampir pingsan hari itu, dan dia berteriak dari langit, seluruh tubuhnya menyala, api ungu padam, dan pedang panjang yang terbuat dari emas menghilang. Hanya menyisakan lubang darah di dadanya, berdarah. Aku akan membunuhnya. Para ahli tingkat surga ingin membunuh orang dengan tangan, tetapi mereka terlalu terluka dan berdarah. Jika mereka tidak dirawat tepat waktu, mereka mungkin berdarah dan mati. Pada saat dia ragu-ragu, beberapa siluet terbang ke petir. Kepala itu masih seorang ahli kelas Raja Surgawi. Itu hanya terasa lebih kuat daripada keluarga Pasa, seorang ahli kelas raja. Ada lebih dari 10 orang di belakangnya, salah satunya dikenal oleh Xiao Yu.
Dia pernah muncul di kompetisi pemuda daratan dan digunakan oleh Diego yang bersinar. Mengalahkan Zhurongs yang sombong. Dengan kata lain, pendatang itu adalah ahli keluarga Zhu di zaman kuno. Pendukung di belakang keluarga Pasa dari Kekaisaran Tianluo adalah keluarga Zhu. Paman, orang ini memiliki beberapa jenis keterampilan bertarung yang hilang di tangannya. Kemudian Zhurongs melihat Xiao Yu, dan tidak dapat menahan diri untuk mengungkapkan kekuatan pembunuh yang menyeramkan. Orangnya adalah perut tikus, dan dia juga memiliki banyak keluhan tentang kompetisi pemuda daratan, terutama Xiao Yu dan Diego, suku cemerlang, mengalahkannya. Master Sujia Tianwang mengangguk sedikit, dan kemudian ingin memulai. Panggil, cahaya dingin menyapu. Tombak aneh dengan panjang 2 meter memecah ilusi dan menembus ruang seolah-olah terbang dari langit, mencapai tepat di atas kepala Xiao Yu dan Qin Yuyi. Tombak itu sekarang terguncang ke segala arah. Raja Senjata Qin Kangjin, sosok besar muncul dari langit, bukan penampilannya sendiri, tetapi sosok imajiner, setinggi 10 meter, berdiri seperti dewa di langit. Zhu Haoyi, aku tidak keberatan membunuh semua orang di keluarga Zhumu di ibu kota. Raja Senjata Qin Kangjin, mengeluarkan suara yang agung dan megah. Pada hari itu, Zhu Houzhen, seorang guru dari keluarga Zhu, sedikit mengubah wajahnya. Keluarga Qin kecil berani menunjuk keluarga kuno keluarga suku. Zhurongs menghela nafas dengan marah. Terjebak, kipas yang menamparkan, pipi kiri Zhurongs bengkak, dan dia menatap pamannya Zhu Houzhen dengan takjub. Diam, mata Zhu Hoxi tidak sabar untuk membunuh Zhurongs. Dia pertama kali melirik Qin Yuyi, dan melihat wajah nakal Qin Yuyi, Nona Qin, ayah Qin, keluarga Zhuku mengundurkan diri. Dia melambaikan tangan dan pergi bersama semua guru Zhu. Sosok ilusi itu perlahan menghilang. Tombak itu juga kosong. Xiao Yu sedikit tercengang. Itu bukan keluarga Zhu yang datang dan pergi dengan tergesa-gesa. Kuncinya adalah kalimat terakhir yang dikatakan Zhu Houzhen. Dia benar-benar menempatkan iblis kecil Qin Yuyi di depannya, dan senjata keluarga Qin lama Raja Qin Kangjin ada di belakang. Makna yang dalam, tanpa dia, berarti keluarga Zhuku tidak takut padamu Qin Kangjin, bahkan jika kau adalah raja ke-10, kami takut pada iblis kecil Qin Yuyi. Aneh, iblis kecil, siapa yang ada di belakangmu? Bagaimana mungkin bahkan kekuatan besar keluarga Zhu, yang kedua setelah 7 keluarga besar kuno, takut padamu? Xiao Yu bertanya. Setan kecil Qin Yuyi berkata dengan hampa, aku adalah kakek di belakangku. Kemudian dia tampak tertegun. Ya, bukankah kau benar-benar mengatakan aku tidak memperhatikan? Tampaknya banyak orang takut padaku, tampaknya bukan karena kakek adalah 10 raja. Level, dia menatap Xiao Yu, siapa itu? Petik 2, di mana aku tahu? Xiao Yu tersenyum pahit, tanyakan pada ayahmu. Dengan kepergian keluarga Zhu, para penguasa keluarga Pasa terluka parah. Pertempuran sengit ini baru saja dimulai dan telah berakhir. Dapat dikatakan bahwa itu sepenuhnya adalah hasil dari cara pemusnahan Xiao Yu dan kekuatan pencegah iblis kecil Qin Yuyi. Rombongan kembali ke rumah Qin. Di aula, Qin Sengkai dan Qin Degu hadir. Semua pelayan diusir oleh Qin Yuyi, hanya 4 dari mereka. Langkah seperti itu membuat para tetua keluarga Qin merasa canggung untuk sementara waktu, sangat bingung. Yuyi, kamu siapa? Tanya Qin Degu. Qin Yuyi duduk di samping Xiao Yu dan tertawa. Iblis besar ingin memberitahumu berita bagus, dan itu tidak dapat diketahui. Oh, Qin Sengkai menatap Xiao Yu, adik kecil. Berhenti. Qin Yuyi melompat dan berteriak, kamu memanggilnya saudara, apa yang aku panggil dia? Xiao Yu tertawa, patriark memanggilku Aoyu. Melihat sikap Qin Yuyi, Qin Sengkai dan Qin Degu saling memandang dan tersenyum. Jika Qin Yuyi dirawat karena sikap Qin Yuyi, maka sekarang berbeda. Dukungan Xiao Yu adalah dukungan kuat dari keluarga kuno. 10 raja tingkat raja dari hutan bawah tanah, raja tentara bayaran, dan tokoh-tokoh daratan utama lainnya, memiliki kekuatan lebih dari keluarga Qin. Yah, Aoyu itu, tetapi beritamu ada hubungannya dengan Yuenan. Tanya Qin Sengkai, bagaimana patriark tahu? Giliran Xiao Yu yang terkejut kali ini. Qin Sengkai tertawa, aku bukan Yuyi yang ceroboh ini, aku tahu balas dendam. Dia berhenti sejenak, aku secara pribadi telah memeriksa tubuh kedua saudara laki-laki mereka. Yuenan sendiri memiliki tanda lahir di tulang rusuk kiri, di belakang kepalanya ada bekas luka kecil, yang disebabkan pada usia dini.
Karena bekas lukanya tidak besar, orang luar tidak dikenal di rambutnya. Aku tidak menemukan ini di tubuh. Petik 2. Lalu mengapa kamu tidak memberitahuku? Qin Yuyi menatap matanya yang indah. Qin Sengkei berkata, katakan padamu, apa? Dia menatap Xiao Yu, bagaimana Aoyu tahu cerita di dalam. Xiao Yu menyerahkan surat itu kepada Qin Sengkei lagi. Setelah membaca surat itu, mata Qin Sengkei memancarkan warna yang membakar, dan tangannya gelisah. Awalnya dia mengira kedua putranya telah jatuh. Saya tidak menyangka ada orang lain yang membangun, jadi mengapa tidak membuatnya bersemangat. Setelah menyerahkan surat itu kepada Qin Degu, Qin Sengkei berkata, di mana Yuenan sekarang? Saya tidak tahu, tepat sebelum dia pergi, dia hanya menyebutkan bahwa dia mungkin memilih untuk berkembang di aliansi kerajaan sendiri. Tidak diketahui di kerajaan mana, kata Xiao Yu. Panggilan, Qin Degu mengocok surat-surat itu menjadi bola dan meremasnya menjadi beberapa bagian. Dia menarik napas dan bahkan lebih bersemangat, karena dia tidak punya anak dan tidak peduli dengan Qin Yuenan dan Qin Yuyi. Selain itu, Qin Sengkei peduli dengan urusan keluarga, tetapi dia dan keduanya memiliki perasaan yang lebih dalam. Meskipun Yuenan tidak memiliki bakat dalam kultivasi, dia sangat bagus dalam aspek lain. Dia bertekad untuk mengembangkan kekuatannya sendiri. Saya pikir saya pasti bisa mencapai sesuatu. Qin Degu tertawa. Saya pikir Liga Kerajaan akan segera menjadi kekuatan besar. Dalam hal ini, Xiao Yu juga sepenuhnya percaya. Dia tidak khawatir tentang Qin Yuenan sendiri. Dia melirik Qin Yuyi dan bertanya, Tetua klan, Tetua, bisakah Anda memberitahu saya siapa yang ada di belakang Yuei? Mengapa keluarga Zhu takut?